Karena begini, di dalam Al-Qur'anmu atau kepercayaan mengajarkan bahwa disuruh bertanya kepada kami, Jadi bukan mana datanya? mengajarkan kami, kan begitu. Jadi mana datanya? Saya sudah baca semua Al-Quran itu dengan per titik, per kalimat sudah saya baca. Apabila Mana ada kau ragu, tanyakanlah kepada. Oke, saya jelasin. Oke, sudah. Gini bang, kamu jangan ngutip-ngutip Al-Quran. Bible lo kamu tidak boleh. Karena tidak mungkin paham, apalagi Al-Quran. Maksudnya, kalau kamu ragu Muhammad, tanyakanlah ke ahli kitab. Maksudnya apa? Maksudnya, bahwa di dalam Alkitab pun tahu ada tentang kamu Muhammad. Coba nanya ke mereka. Makanya Nabi Muhammad pernah, wahai Ibnu Salam, benar nggak di dalam kitabmu itu ada tentang aku? Jelas ya Rasulullah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Maksudnya ayat itu, orang ahli kitab pun tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi. Makanya ketika pendeta Bahiro bertemu dengan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad masih kecil, umur 12 tahun. Apa kata pendeta Bahiro? Wahai Abu Talib, ya, jangan kamu teruskan perjalananmu. Kenapa? Ponaanmu ini seorang nabi. Ya, makanya andaikan kita ragu tentang adanya Nabi Muhammad, bahwa dia seorang nabi, tanyakan ke ahli kitab. Maksudnya gitu loh. Karena orang ahli kitab sangat tahu mengenal Nabi Muhammad itu. Itu maksudnya ayat itu. Oke, silakan. Lanjut satu lagi Pak Ustadz ya. Coba Pak Ustadz jelaskan, apakah Nabi Pak Ustadz itu, apakah dia sebelumnya Muslim atau tidak? Coba jelaskan kepada saya. Oke, Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad sebelum dia jadi utusan, dia bertauhid, mentuhankan Allah. Makanya ketika pendeta Bahiro menyebut berhala, apa kata Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad masih kecil, umur 12 tahun. Maaf pendeta Bahiro, jangan kamu sebut nama berhala itu, saya gak suka. Jadi Nabi Muhammad sebelum diutus, tauhid dia, mentuhankan Allah. Oke, apa lagi? Ya, kan beda dengan Tuhan Kak saya Yesus Kristus. Kan dia dari diutus, dia dari diturunkan di dunia ini sebagai manusia atau dilahirkan, dia sudah mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri. Kan begitu. Dia tidak pindah-pindah begini dia. Oke, dia itu diturunkan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya itu betul. Ya di mana datanya? Dengarlah sendiri, aku ini Tuhan dan utusan lo, itu di mana? Iya, betul kata Di mana datanya? Data di mana? Kan dia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Habis itu. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan dia? Iya, Tuhan itu. Oh, Tuhan memerintahkan ke Yesus gitu? Iya, maksudnya. Terus, yang mana yang kamu tuhankan? Yesus atau Tuhan yang memerintahkan Yesus? Iya, itu kan yang mengutus dia itu atau yang siapa yang mengutus dia? Iya, itulah Bapak itu. Bapak. Jadi begini Pak Ustadz. Ya, gimana? Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu, Bapak itu sendiri. Bapak mengutus Tuhan gitu? Karena Yesus telah berkata, dia bersama aku bersama dia. Aku dan dia adalah satu. Mereka juga satu. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapak mereka satu. Jadi perkataan itulah yang membuat kami itu dan saya itu percaya bahwa dia itu adalah di situ ada 3 yang satu. Aku Bapak mereka satu. Mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapak. Ya iyalah, Yesus kan satu dengan Bapa. Oh, mereka juga satu, mereka Tuhan juga. Ya beda lah, kalau mereka kan beda. Beda gimana? Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka satu. Kalau katanya mereka di dalam aku, berarti itu beda. Ini kan dialah bersama aku dan aku bersama dia. Dia adalah dia dan aku adalah satu. Kan begitu. Yesus dengan Bapa satu oknum. Iya. Oke, kalau satu oknum, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mau pergi kemana dia? Iya, kepada siapa dulu dia berkata? Kepada siapa? Kepada Bapakku, Allahku.
Iya, maksudnya Yesus Lalu dia mau pergi mengatakan, kemana dia? Katanya satu dengan Bapak. Kau pergi ke Bapak. Ada di mana Bapaknya? iya kan bisa, dia kan berkata kan kepada orang-orang yang kurang percaya kepada dia. Kan begitu Apa? perkataan itu. Loh katanya Maksud, satu. Kok dia mau pergi? Pergi kemana? Aku akan pergi kepada Bapakku. Ada di mana Bapaknya? ya iyalah, karena Iya, melulu. ini Pak Ustadz ini. Iya, jadi begini Pak Ustadz ya, karena Tuhan Yesus ini adalah orang benar dia. Yang ngomong Jadi, Yesus orang salah siapa? Kan iya, Paulus yang mengatakan Yesus orang terkutuk. Galatia iya, 3:13. Paulus yang ngomong dia itu bukan orang benar. iya, karena kalau sebelum Tuhan Yesus ini diutus atau dilahirkan di dunia ini, kalau dia pun seperti manusia biasa, ya kami juga nggak bodoh. Masa kami Emangnya melawan dia? manusia Kan apa begitu. dia? Manusia alien gitu. Manusia suci, tidak ada satu cacat dengan dosa. Terus kalau manusia itu suci berarti Tuhan gitu. Jadi di dalam akal dan pemikiran saya, berarti Tuhan itu kan Tuhan yang nggak kelihatan ini kan suci, berarti tidak berdosa. Oke, Gimana kita berarti ada Tuhan, ada Berarti Tuhan yang dialah tidak ini. kelihatan, ada yang Tuhan kelihatan, ada dua Tuhan, ada yang kelihatan, ada yang tidak gitu. Iya, terbukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan itu. Terus Tuhan yang tidak kelihatan ada di mana? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau kita pikirkan? Ya udah pakai data. Tuhan itu ada dua, satunya kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Saya- Itu gimana datanya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua atau bagaimana, enggak. Itu ada Walaupun berapa Tuhan Tuhan itu? itu Walaupun Tuhan itu dua atau tiga, itu ya tetap satu. Nah, Enggak, menurut kamu ada berapa Tuhan itu? Iya satu. Siapa satu Itulah itu? dia Tuhan Yesus Siapa itu. satu itu? Tuhan Yesus. Terus yang di surga kata Yesus itu, Bapakku di surga, Tuhan juga. Iya, dialah itu. Berarti ada dua. Karena Loh, Gimana, Pak kan Ustaz? Yesus mengatakan Tuhanku ada di langit, Tuhanku ada di langit. Berarti Yesus Tuhan punya Tuhan gitu. Tuhan Yesus juga belum pernah dibilang Tuhanku ada di langit dan Loh. apa. Oh, kata Selalu Yesus. dia berkata Oh, gini, Bapa. coba. Kata Yesus, Ya. aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Loh Sus, Tuhanmu adalah Bapa ya Tuhan langit dan bumi. Iya. Ada di mana Sus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa dilihat Sus? Tidak, Tata, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Jelas ucapan Yesus di situ. Tuhanku adalah Bapa Tuhan langit dan bumi. Di langit jelas. Kamu udah paham Bible? Ayo. Iya, jadi saya mengerti Pak Ustadz. Yang penting saya Yang penting. percaya Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya menurut Karena- kamu, menurut Yesus bukan. Iya, karena memang Iya. menurut Yesus bukan, karena dia tidak Ya pernah. udah. Berarti kamu, berarti Tetapi kamu ingat, tidak mengikuti Yesus kamu berarti. tetapi Mengikuti ingat Pak Ustadz, kuncinya begini, karena Yesus telah berkata Pak Ustadz, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, Oke. Itu- Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yang mana yang kamu tuhankan? Bapa atau Yesus? ya kalau bisa pun saya dua-duanya, kalau memang bisa, kalau udah Berarti ada dua. ya dua dalam satu bisa juga itu. Pak Dua Ustadz. dalam satu gimana? Wong Iya, jelas. maksud Assalamualaikum dan selamat siang. Boleh diikut jawab nggak? Nggak bisa ini. Win kok Gue Kristen? Nggak, pingin kok berdebat Kristen? dengan kita tahta ini. Katanya Kok Kristen sih ya, dia Win? ngomong. Bentar, Gimana nih, bentar. gue pengen berdebat dengan si tahta, boleh? Win. Oke, Kok silakan. Kristen? Yang kamu kuasai apa, Win? Yang kamu Gue kuasai apa dalam Bible? Kristen. Apa yang kamu Terus kuasai? cuma juga berdebat sama Oke, gue juga sekarang bisa. apa yang kamu kuasai dalam Biblemu? Apa? Apa yang kamu kuasai dalam Biblemu? Sekarang gue ingin tanya. Gue bilang di Oke, situ. oke, di saya Al-Quran jawab pakai Quran dan Bible, dijelaskan ayo. bahwa jikalau kamu ragu dengan kitab ini maka tanyalah kepada orang-orang sebelum kamu. Di situ Sudah dijawab, bukan Dan sudah kepada- dijawab tadi. Iya, itu jawaban lu tidak benar. Oke, coba buka ayatnya. Coba saya buka habis ini tak open cam. Coba di ayat mana? Nah,
Enggak, itu kan tadi lu bilang kan udah Ya, ayat udah berapa? jelaskan Kan kan sudah gua dengan baca. tafsiran lu. Sedangkan lu tahu nggak? Puasa, haji Eh, itu bukan di zaman Nabi Kamu Muhammad. tunggu. Kalau kamu mau menjelaskan, buka datanya, ayo. Jangan cuma congor Belum melulu. ada. Nabi Muhammad belum ada, Nabi Isa juga belum ada. Adanya di Nabi Ibrahim. Langsung Udah. apa yang kamu bahas? Tidak usah langsung yang kamu mau Berani tanyakan dong. apa? Yang mana yang kamu tanyakan? Buka ayatnya, silakan. Dia mengikut gua. Gua Buka tantang lu ayatnya. berdua. Buka ayatnya, buka langsung. Coba lu buka ayat lu. Ya mana ayatnya? Mana? Yang lu jangan yang suka bohong lu. Kamu kan Coba pakai data Win. Saya turunkan kalau Puasa aja. Itu bukan di zaman Nabi Muhammad. Lo iya memang kenapa memangnya? Oh Yesus juga puasa. Makanya itu kita umat Islam harus bertanya kepada Alul Kitab. Oke, saya nanya ke kamu. Menurut kitabmu, Tuhan yang benar itu siapa? Nasrani. Makanya dipertanya. Di ayatnya dulu, ayatnya di mana ayatnya itu? Coba di mana ayatnya? Tidak usah congor-congor kayak gitu. Mana ayatnya? Silakan. Lu sudah mengakui bahwa itu udah Mana ayatnya? Silakan. udah tahu dulu. Mana ayatnya? Silakan. Tidak usah keluar-keluar. Lu buat tafsir. Tak bisa, silakan. Saya buka tafsirannya, silakan. Lu buka situ data. Nah, itu tepat. Lu udah mengakui. Aduh, disuruh buka tidak mau. Jangan mid dong, mid. Ya sudah, silakan buka ayat datanya, silakan buka. Kalau nggak ada data saya turunkan. Banyak Kristen di bawah ini saya turunkan. Apa juga sini. Ya silakan buka datanya. Buka datanya. Coba tunjukin. Ya coba kamu tunjukin. Ahlul Kitab itu Yahudi dan Nasrani. Oke. Mereka kejadian-kejadian perkara Islam itu asalnya itu dari mereka. Maka Di mana datanya? Di mana datanya? Silakan pakai data. Pakai data. Langsung pakai data, silakan. jangan mid dong. Kamu yang iya, silakan. Apa yang kamu omongin pakai data coba. Mereka lebih banyak keilmuan dari di pihak kaum Yahudi. Sudah, ada usaha menyerocos, langsung buka datanya, silakan. Buka datanya. Mute dong. Iya udah, buka datanya ya, silakan. Buka datanya. Cuma gue sebagai umat Islam juga gue Ya, terima. silakan langsung buka data. Tapi lu tidak mau terima karena lu Ya berbohong. udah, kalau kamu cuma congor doang, tak mute kamu. Ini kok ngaku-ngaku Islam Lu dong. sama gua Kamu kan- tuh kamu dari dulu itu Kristen. Bohong. Udah, kalau kamu udah ada. Langsung Bang Baal. Jadi Bunda Rahma. Allah, bagaimana li Kristen Si ini? lu berani menjawab. Win, cara Tampilan diskusi lu. itu, cara diskusi itu satu-satu, biar kamu bisa nyimak gitu loh. Iya, memang gua tahu. Tapi apakah si Tahta itu dia jujur? Kan tidak. Gue juga Islam. Gue mengakui bahwa apa yang ada Islam di matamu. Lawang dari dulu kamu itu Kristen. Emang gue Kamu naik ke Komalsa. Karena gue tahu dengan ayat itu, makanya. Kamu itu Kristen dari dulu. Waduh. Kamu itu makanya saya naikkan karena Anda Kristen dari dulu. Anda naik di Komal ini. Tadi katanya dia Kristen. Iya toh? Iya. Iya, awal ditanya dia Kristen, tiba-tiba berubah jadi Islam. Aduh, Oten. Memang dari dulu sering naik ke Komal ini. Cuman lama nggak muncul memang. Oke, Yesus. Yesus. Dafa? Kristen Dafa? Adalah ribut saudara. Yesus. Ya. Silakan. Apa yang mau dibahas ini? Itu kita kembali ke judul ya. Ustadzku sholat, turunda sholat. Tuhan dibunuh makhluknya. Tuhan dibunuh makhluknya. Benar. Tuhan Yesus kan dibunuh oleh manusia. Oh, jadi maksudmu Tuhan dibunuh? Ya. Wih, berarti menurutmu Tuhan mati? Tuhan mati gimana? Kan Tuhan dibunuh, yang dibunuh itu Tuhan atau bukan? Memang benar. Udah, aku sudah sholat maghrib. Iya, maksudnya Tuhan dibunuh oleh ciptaannya. Berarti Yesus yang kau tuhankan dibunuh oleh ciptaannya, oleh manusia gitu? Iya, karena dia membiarkan dirinya. Berarti Tuhan mati? Ya buktinya kan dia mati di Alkitab. Oh, jadi kau anggap Tuhan itu bisa mati? Ya buktinya kan Tuhanku Yesus mati. Oh, kasihan. Di dalam Bibelmu Tuhan itu tidak terhampiri maut.
Tidak terhampiri maut. Tapi dia kan menyerahkan nyawanya. Ya, berarti mati. Di Berarti mati Alkitab Tuhan. memang tertulis. Pencipta Dia kan hidup dibunuh lagi. oleh ciptaannya. Gimana sih? Dia hidup pada hari. Dia kan Berarti hidup Tuhanmu lagi. ini, Tuhanmu menciptakan manusia, kemudian dia dibunuh oleh ciptaannya gitu. Iya. Tuhan Kan menciptakan yang tertulis manusia. kan begitu di Alkitab. Yang tertulis kan Berarti begitu. kamu ini, Bibelmu ini bertentangan, ya saling bertentangan. Tuhan tidak terhampiri maut, berarti Tuhan itu tidak mati, tidak bisa mati. Terus kenapa kau mengimani Tuhan mati? Tidak terhampiri maut gimana? Tidak ada tertulis begitu. Baca 1 Kan Timotius tuh. terang yang tak Baca. terhampiri yang pernah saya baca itu. Nggak 1 ada yang Timotius, tidak 1 terhampiri Timotius maut. 6. Aduh. Kau nggak baca yang benar Bibelmu? aja. Kau nggak baca Bibelmu? Aja. Nih, buka Bibelmu 1 Timotius 6:16. Coba kau buka. Oh, kau ini ketawa padahal nggak tahu. 1 Timotius 6:16. Buka tuh. Buka kasihan ya. Belum tahu dia kawan. Jangan terlalu lama, nanti kau terlempar. Tuhan tidak terhampiri maut. Nah, udah baca? 1 Timotius 6:16. 6. Aduh kasihan ya, bermodal lah dikit, beli kayak HP tua, HP Gak saya. bisa kedengaran Yesus kalau kau ngomong sambil ini lihat kau klik. Aduh. Berapa kan sudah sholat ya? Sudah. Sudah 3,4. Teman-teman penonton yang di bawah 2.200, silakan yang wilayahnya sudah masuk sholat Ya sudah maghrib, saya sudah baca. selesai. Silakan melaksanakan kewajiban 3 rakaat dulu. Ya, sholat. Tapi jangan lupa teman-teman ya penonton, tolong serentak tap layar dulu teman-teman. Tap layar yang belum posting ulang silakan posting ulang. Tapi Ustadz itu kenapa noise? Tuk, 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 tuk. Hah? Apa bunda? Iya. Kayak. Oh anak saya main balon. Oke, udah baca Bang. Jadi Sudah, teman-teman yang sudah waktunya masuk waktu sholat, segerakan. Udah. Cek sudah bunda. Enak bunda. Coba Ustadz. Cek. Ya, Cek. bagus. Ya teman-teman bantu tap layar teman-teman. Ya bantu tap layar 2000 penonton tap layar semuanya teman-teman yuk. Di posting ulang yang belum posting ulang dan di share. Lanjut bunda, saya mau sholat. Oh silakan Ustaz. Bang Baal, assalamualaikum. Bang Yesus. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Yesus. wabarakatuh. Saya maghriban. Lanjut. Oke siap. Baca, udah baca. Sudah, Bang Yesus. sudah. Itu kan makanya aku bilang kamu ini ketawa padahal nggak lucu. Dia yang satu-satunya tidak takluk kepada maut. Tapi nggak mati kalau Tuhan. Nah, kau ini mengimani Dia kan Tuhan. tidak takluk oleh maut karena Yesus kan bangkit. Dia kan tidak takluk Intinya itu. berarti kan Gimana? mati. Artinya kan mati. Dia bangkit kan. Kalau tidak Setelah itu? takluk berarti tidak pernah mati. Ini mati dia. Loh. Bukan mengatakan tadi Tuhan mati. Kalau tidak takluk Mati. berarti nggak ada kematian. Kalau kita buka terjemahan yang lain, ya revisi-revisi yang lain itu tidak terhampiri maut. Berarti yang mati itu bukan Tuhan. Lah, Saya tanya kau, landasan kau mengimani Yesus Tuhan itu apa? Dasar kamu mengimani Yesus Tuhan apa? Sementara Yesus karena mati. dia adalah juru selamat. Itu tanpa dia Baca, kita tidak akan selamat gitu. baca itu kisah para rasul bahwa Yesus itu juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi Karisteng. Para rasul baca Bang. Coba landasannya apa kau sehingga Tuhan kau Yesus mengimani itu Yesus? juru selamat untuk seluruh umat manusia. Coba Bagi yang datanya. menerima, bagi yang menerima loh ya. Coba Enggak, datanya. Coba datanya. Ya pas aku buka Alkitab lagi ini perlu waktu. Aduh, nggak ada Bang datanya Yesus juru selamat bagi seluruh manusia. Ya kan itu
saya pemahaman saya. Tapi ayatnya Ya, ada, ini ya kan? pemahamanmu kan saya kasih tahu. Hmm. Gak ada seperti itu. Ada datanya. Kau bukalah kisah para rasul. Saya kasih ilmu lagi ya. Kisah para rasul 13:23. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Jadi teman-teman, Yesus itu tidak mengenal Kristen. Ya, kalau menurut saya sih bukan untuk Israel aja, untuk semua manusia. Tapi untuk Itu yang maumu. menerima dia saja. Itu maumu Sebagai kan. Tuhan, yang sebagai Tuhan dan juru selamat akan diselamatkan. Begitu. Itu maumu Itu yang tapi tertulis secara di Alkitab. data. Intinya itu. Mana Bang? Coba mana itu Yesus juru selamat untuk manusia? Kalau yang kita baca nih, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Maka dia udah. berkata, Ya udah, aku cari ayatnya kalau begitu. boleh. RX King itu ayammu kasihan. Kristen Bang? Di KTP ya Kristen. Di KTP ya Kristen. Oke, tapi sudah ragu dengan Kristen? Saya malah naik tingkat dari Kristen. Oh, Saya jadi mantap. ateis. Oh, jadi kau sekarang ateis? Gak percaya lagi sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, tapi Tuhan yang nggak personal begitu, yang nggak personal, yang jadi hakim, yang adil, hakim kebenaran, pelindung, pembuat aturan dan rencana. Buat saya Tuhan itu yang tak terbatas itu, yang membuat apa? Ya itu terus sih yang saya pegang. Yang saya tetap inilah alam atau Tuhan atau alam ya, entah Tuhan, entah alam, entah Tuhan gitu. Jadi saya hanya model etika dan moral itu aja. Selebihnya di luar sana banyak cinta. Saya bisa, ya memang nggak ada cinta sih kalau kita lihat seperti orang-orang yang dikafir-kafirkan gitu kan. Jadi kau pikir, Bang, kau bernapas itu atas keinginanmu sendiri? Iya, saya bersyukur saya dikasih napas. Buat saya hidup ini mujizat, satu kesempatan. Siapa yang kasih kau napas, Bang? Siapa yang kasih napas? Ya ini oksigen, nggak tahu ntar. Ya, kan dari alam sendiri ini oksigen ini, kasih oksigen ini. Kalau nggak ada oksigen, nggak ada alam, nggak ada oksigen, ya kita hidup apa ini? Oksigen, dia bilang oksigen itu. Jadi kalau orang yang mau mati itu dikasih O2, apa dia hidup? Kalau orang mati mungkin, ya kadang-kadang menjadi bangke, ya kan, tuanya entah ke ayam, entah ke burung, entah masuk lagi ke bayi lain. Aduh, banyak kali macam-macam ya. Coba kau Bang tutup hidungmu itu, tutup mulutmu, jangan bernapas. Cumi, Kristen. Cumi Jadi kau buat Kristen, ini, Muslim. jadi bagusnya ini ketuhanan yang bagus ini ya kayak Tuhan tak terbatas itu. Jadi kayak terpuruk dalam masalah itu peluang hebat buat kita merubah fakta menjadi teori berubah menjadi fakta. Jika fakta bertentangan dengan teori, baik teori yang dirubah atau fakta. Jika hidup Anda pengen berubah, pelajari masa lalu gitu kan. Misalnya nih Bang, misalnya kau naik pesawat nih ya, kau kan nggak percaya lagi Tuhan. Kau naik pesawat, tiba-tiba pesawatmu mau jatuh, kira-kira siapa yang kau ingat? Kau berseru minta tolong kepada siapa? Kau mengingat siapa? Saya itu kalau menurut saya pastilah keluarga, orang yang kita cintai pastinya kan. Kalau mati itu sudah ketetapan Tuhan lah, kita pasti mati. Cuman itu kan kau tetap percaya Tuhan. Iya, ada ketetapannya. Iya, hanya saja bagaimana kita membenarkan kematian itu. Seperti orang-orang kadang-kadang saya berpikir lebih mati. Udah, kau diam dulu Bang ya. Kau diam dulu Bang, kau diam. Udah, lanjut, kita di sini diskusi dengan orang-orang meyakini ada Tuhan ya. Bentar Bang RS King sama Bang Baal ya. Sekarang Yesus. Pak Yesus mana? Ya. Kita lanjut pembahasan. Udah baca kisah para rasul. Ada ayat yang 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Tuh kasihan ya. Nabung beli HP walaupun second. Nunggu buang-buang waktu kok itu nengok-nengok gitu. Lukas 2 ayat 11, itu kan tertulis di situ.
hari ini telah lahir. Yang diurapi. Juru selamat Hari ini telah lahir Kristus. Yesus. Orang yang diurapi. Kristus artinya orang yang diurapi. Orang. Bukan Tuhan, Bang. Malaikat aja menyebut Yesus itu Tuhan. Bagaimana? Di situ yang diurapi. Hari ini Bagaimana? telah lahir Kristus yang diurapi ya, orang yang diurapi. Tuhan itu Kurios di kota Daud. Jadi ya kalau Malaikat orang utusan diurapi, juga loh. Bang, siapa kira-kira yang berani mengurapi Tuhan? Lah, enggak, itu enggak ada masalah itu. Jadi Diurapi. Tuhanmu diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhanmu? Ya diurapi bapaknya lah. Berarti siapa yang Tuhan nih? Bapak atau Yesus? Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa dan Firman adalah satu. Satu dalam arti apa? Apakah ketika Maria melahirkan Ya. Yesus, Bapak juga ikut lahir? Firmannya yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Tidak ada tertulis Kenapa? firman. Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Baca Mazmur, Bang. Baca Mazmur. Apa itu firman? Mazmur 339 kebaca. Coba dibaca Ada- dulu. Aku mau dengar. Kalau Oke. Mazmur apa? Mazmur 339. Mhm. Dia berfirman maka semua jadi. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu Mazmur 339. Jadi dengan berfirman Tuhan berfirman maka semua tercipta, semua ada. Kejadian Yang 1:3 itu kan- berfirmanlah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi, tercipta terang. Apakah terang itu Tuhan? Kan bukan, gak ada yang menuhankan tuh terang Yang orang-orang berfirman Yahudi. kan Allah. Siapa firman itu? Siapa Firman itu Allah kan yang berfirman perkataan. itu? Firman itu perkataan. Ya. Ketika Gabriel menemui Maria, Gabriel membawa firman atau perkataan dari Tuhan. Itulah dibilang firman, perkataan, kalamullah. Gabriel membawa firman dari Tuhan kepada Maria. Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Inilah yang mau disampaikan Gabriel yang disebut firman. Perkataan Tuhan yang ingin disampaikan Gabriel kepada Maria. Atau titah. Kalau raja itu titahnya disampaikan. Apa kata Gabriel? Aku utusan Tuhan kepadamu menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah yang disebut firman. Iya. Firman dari Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Itu isinya. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi berproses 9 bulan. Itu makna dari firman. Kalau di dalam Islam, innama amruhu iza aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadi. Itu di dalam surah Yasin. Begitu kalau Allah ingin menciptakan. Jadi tidak ada maka- salahnya menyembah firman Allah itu. Oh, menyembah Karena kan perkataan. karena dia berasal dari Allah, berasal dari dalam diri Jadi Allah. Yesus itu Bang, atau kita semua ini ya, tercipta dari kehendak Tuhan, tercipta dari firman Tuhan. Semuanya tercipta atas kehendak Tuhan. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Itu Mazmur Iya, 339. melalui Yesus itu kita tercipta. Mana melalui Yesus? Yesus belum ada kok. Eh, Mazmur 33 ini apa Yesus sudah ada? Yesus itu belum ada. Yesus Ketika ada Yesus itu, ya, Yesus ada itu ketika Yohanes 1:14. Firman Tuhan yang disampaikan Gabriel itu telah menjadi seorang manusia. Telah lahir tuh. Ngoe itulah hasil dari kehendak Tuhan. Firman itu seperti kalimat perintah. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu data di Bible. Jadi kalian ini tersesat memahami Yesus saja firman. berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti kenapa enggak kau Tuhan? Kan itu Adam. Duluan Adam daripada Abraham.
Kau mau menuhankan yang menciptakan- lebih duluan toh? Yang menciptakan manusia Yesus sebelum jadi manusia kok. Yang menciptakan Siapa? Adam itu. Siapa? Yesus menciptakan Adam. Mama Ya sebelum jadi Aduh, manusia di mana kan dah? dia pencipta. Gitu. Di mana itu ya Allah? Di mana coba kasih data lah satu Di biji. kitab Kejadian. Oh, jadi Kejadian kau aja pikir dibilang berfirmanlah pikir- Allah. Nah, kau pikir Elohim itu Yesus. Berarti musuh Allah yang menuhankan berfirman Yesus. itulah firman Allah itu. Aduh bang, kau itu otakmu lah. Itu baraba kepalamu dulu bang. Ada Yesus itu belum ada. Ketika Yesus ada dalam kandungan Maria itu setelah Gabriel menyampaikan firman Tuhan kepada Maria, barulah tumbuh janin. Ketika Maria berkata, malaikat Gabriel, aku ini tidak bersuami, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Dan setelah disampaikan firman dari Tuhan, kaget Maria, loh bagaimana mungkin, aku kan gak bersuami. Apa dia jawab oleh Gabriel? Elizabeth itu yang mandul lagi hamil. Sebab bagi Tuhan Itu tidak dia ada yang datang mustahil. menjadi manusia, Bunda. Itu dia Mana dia menjadi manusia. Siapa? Dia datang Tuhan- sebagai manusia itu. Oh. Tuhan datang sebagai manusia? yang dilahirkan Maria ini Tuhan atau manusia? Dia datang sebagai manusia. Oh, di mana itu tertulis Tuhan itu manusia? Dalam bilangan Tuhan itu bukan manusia. Mana kau ini bang? Aduh ya Allah, kenapa sih kalian ini akalnya pendek kali, sumbu pendek. Kau bilang Yesus menciptakan, di mana Yesus pernah menciptakan? Sebiji buah ara pun Yesus nggak bisa bang. Ketika dia lapar, dia nangis-nangis lapar. Kenapa dia marah-marah? Harusnya kan dia Tuhan, ciptakanlah klik, klik, klik. Berbuahlah itu pohon kan. Namanya juga Tuhan, kau bilang dia pencipta. Sebiji buah ara aja nggak bisa bang. Sadari itu bang. Marah-marah dia ini ya. Dia marah-marah. Kok Tuhan kok marah-marah? Ayolah Pas bang. pas Yesus dicobai oleh iblis juga, apa kata Yesus kepada iblis itu? Jangan mencobai Tuhan Allahmu, dia bilang. Inilah itu. kekerdilan Yesus saja pikiranmu menyebut bang. Tuhan Allahmu dia Inilah kepada iblis. Inilah kekerdilan pikiranmu. Masa Tuhan dicobai sama ciptaannya? Iblis mencobai Tuhan. Berarti Tuhanmu dikerjai iblis. Lebih hebat dong iblis kalau gitu. Mana ini kau bangga kali kalau Tuhanmu dicobai Hebat iblis gimana? dibawa-bawa. Bilang iblis hebat ya. Padahal Yesus Kan dibawa-bawa. Tuhanmu itu dibawa-bawa dari kebubungan bait suci. Dikerjai Iya, kan dia. Dibully dicobai kan. tapi dia enggak jatuh. Bang, Yesus tidak berdosa. yang ada itu bang, manusia yang dicobai iblis. Lucu kau kalau Tuhan dicobai iblis. Nah, Lucu, Tuhan dicobai iblis, ada-ada aja kau ini. Kalau manusia itu ya tempat kita itu digoda oleh iblis. Dia sebagai manusia, Bu. Dia sebagai manusia dicobai. Oh jadi yang dilahirkan Kamu Maria tidak, ini Bu. manusia ya. Jadi sejak kapan dia jadi Tuhan Pak? Kalau ini sekarang dia manusia, kapan Yesus Tuhan? Di dalam kemanusiaannya ada ilahi, makanya dia berkuasa. Mama Bisa. Dia Yesus ini Dialah Tuhan yang atau menciptakan ilahi? segala sesuatu. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Itu ayatnya. Firman itu perkataan. Allah menciptakan dengan berfirman. Iya. Baca Itulah Mazmur, kehebatan Pak. Tuhan kami itu. Ya, Itulah siapa itu? kehebatan Tuhan kami itu. Yang manusia Bukan ini? Tuhan kamu tidak ada. Tidak ada kehebatannya, Mulai tidak ada aibnya. kerasukan. Jangan kerasukan lah, santai lah. Kan aku nggak maksa kau supaya kau jadi Islam. Kerasukan. malaikat Gini. melayani Yesus. Gini. Setelah gini, dicobai gini. iblis, Saya malaikat tanya datang, kau, yang dilahirkan melayani Maria Yesus. ini, Maria ini Tuhan atau manusia? Bang Aris, Tuhan, yang dilahirkan. kata, Jangan dulu kau Yesus, Pak Yesus. Masa dia bilang tadi manusia? Yang dilahirkan Maria ini Tuhan apa manusia Bang Aris?
Dia kan sudah diutus oleh Allah itu sendiri turun. Lain ditanya, lain dijawab. Iya. Nah itulah turun menjadi manusia. Manusia ini yang dilahirkan atau Tuhan? Dengar dulu lah. Yang dilahirkan Kan sudah Maria ini. dikatakan, dia diturunkan sebagai manusia. Oh, jadi Tuhanmu ini manusia? Iya, di dalam kemanusiaannya ada ilahi, keilahiannya. Dia berkuasa. Dia Ketika hebat. dia berkata, kalau dia ilahi, di dalam dirinya ada ilahi. Kalau di dalam dirinya ada ilahi, kenapa dia berdoa lagi kepada ilahi? Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa di atas bukit, berdoa kepada Allah. Dia sebab Kan kau bilang ilahi. iya. Ya, Terus berdoa ketika ilahi, malaikat mendoakan Muhammad. Bang, kenapa? Ketika dia manusia, Bang. Dulu Allahmu dan para malaikat berdoa. Kenapa ya, Bang? Jawab dulu. Enggak lah, selesaikan dulu lah, Bang. Jangan dulu lompat kayak kodok, Bang. Itu dulu, selesaikan dulu. Kau bilang Yesus itu ada ilahi, dia manusia sekaligus ilahi. Ketika dia berdoa, sebagai manusia, terus ilahinya mana ketika dia berdoa? Ilahinya pergi dulu, keluar ngopi, jalan-jalan, ke mall. Kemana ilahinya ketika dia berdoa? Yesus semalam-malaman berdoa di atas bukit, berdoa kepada Allah. Kemana ilahinya? Kemana ilahinya? Kemana ilahinya ketika dia berdoa? Bukan Allahmu. Kenapa pula ini? Beda lah, Tuhanmu kan mati terkutuk. Saya tanya kau. Ya kan ada manusia. Sekarang Saya tanya kau, kau kenapa bilang. Allahmu dan para malaikat berdoa untuk Muhammad? Aduh, saya tanya dulu kau lah. Belum kelar juga kau, Bang. Pertanyaan kau. Gurunda, sudah selesai. Sudah saya jawab. Nggak ada kau jawab. Nggak ada kau jawab. Nggak ada kau jawab. Sebagai manusia, dia berdoa. Sebagai manusia. Nah, keilahiannya mana? Keilahiannya mana? Keluar dulu keilahiannya. Allahmu, kenapa Allahmu? Woi, ketika dia berdoa, keilahiannya mana? Keilahiannya mana ketika dia berdoa? Keilahiannya mana? Ngopi, tidur. Keilahiannya tidur, ngopi, keluar jalan-jalan ke mall, ke pasar. Kemana keilahiannya ketika dia berdoa? Kemana keilahiannya ketika dia berdoa? Kan kau bilang Yesus itu manusia sekaligus ilahi. Ketika dia berdoa, keilahiannya mana? Tidur. Pergi jalan-jalan ke mall, ke pasar. Mana keilahiannya? Ada ilahi di dalam dirinya. Kenapa dia berdoa lagi kalau ada ilahi dalam dirinya? Sekarang saya tanya, kenapa Allah Kan belum kelar. Siapa dia berdoa? Mana Allah berdoa betul-betul nih? Gak ada. Gak ada itu Allah berdoa, Bang. Itu kebotolan yang permanen. Di mana Allah berdoa? Yang ada itu, Bang, yang kau Tuhankan itu kenapa berdoa? Kenapa berdoa? Ketika Tuhanmu sujud di Taman Getsemani, malaikat selalu berdoa kepada. aduh, bego juga ini orang ya. Bang, Jawab kau bego. kalau begomu jangan. Sudah saya jawab. Sebagai manusia dia berdoa. Ya, terus ilahinya mana? Kan kau bilang dia ilahi. Sekarang ilahinya mana? Kan kau bilang Yesus Tuhanmu itu dia manusia sekaligus ilahi. Ketika dia berdoa ilahinya mana? Ilahinya mana? Kau sudah Ilahinya mana? Ilahinya mana? Ilahinya mana? Ilahinya mana? Ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa kemana ilahinya? Ada di dalam dirinya. Udahlah kau bego lah, udahlah. Turun kau. Pada otak kau. Masa dia ilahi, manusia sekaligus ilahi. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Karena dia ilahi kan? Atau ilahinya keluar dulu baru dia berdoa. Memang kau ini manusia-manusia. Hatiku, apalagi nih ya. Hatiku percaya, Kristen Muslim. Kristen. Nah, boleh dijawab setuju dengan Pak itu tadi? Setuju. Oh, jadi ketika Yesus ini kan manusia, kata dia sekaligus ilahi. Tapi data di Bibelmu, Yesus itu berdoa semalam-malaman kepada ilahi, kepada Tuhan. Gimana itu ceritanya? Kalau kalian mau diskusi itu jangan memaksa orang ngikutin apa maunya kalian. Kalian itu bertanya tapi dijawab kalian nggak terima. Apa? Coba jawab. Gimana jawabannya? Kalau orang menjawab ya diterima lah. Itu kan jawaban dia. Tapi jangan ngarang bebas lah. Terus kenapa kalian harus memaksa orang untuk mengikuti maunya kalian? Yang
Betul. Kalau kau cuma ngarang bebas di sini, ya nggak usah lah naik. Coba pakai dalil. Tidak Coba. ada yang ngarang bebas. Nah sekarang jawab, ketika Yesus berdoa, sementara ini dia ilahi, berdoa kemana dia? Keilahiannya tetap di situ. Ya. Nah, berdoa kemana? Ilahi mana lagi dia berdoa? Doa itu ke Loh, manusiaan. begini. Nah, satu-satu, jangan rebutan. Ya, silakan Siapa? Andre, silakan. Andre, silakan Andre. Begini. Jadi, Bagaimana? Yesus itu dalam fisik sebagai manusia biasa, keilahiannya tetap juga di situ. Oh, jadi Yesus ini manusia sekaligus ilahi. Betul. Ah, ketika dia berdoa di Taman Getsemani sujud, dia bersujud kepada siapa? Ya kepada Bapa di surga. Ah, siapa yang ilahi? Bapa atau Yesus? Lah, makanya pahami ketritunggalan, 3 pribadi tapi 1 esensi. Nah di situ kita kan nggak ketemu. Jadi mau gimana menyatukan Ya itu? apa yang di dalam diri Yesus ini? Bapa kan dia sujud kepada Bapa. Kau bilang Yesus itu ilahi. Ilahi siapa lagi di dalam dirinya ini? Ilahi apa? Berapa ilahimu? Keilahian itu tidak terbatas, Ibu. Keilahian itu tidak terbatas. Makanya kami ketritunggalan itu dalam 3 pribadi. Kalau dia ilahi, kalau dia ilahi Bang, kalau dia ilahi ngapain dia berdoa lagi kepada ilahi? Nah begini Bu, jadi selain dia turun ke bumi untuk melaksanakan misinya dalam hal menyelamatkan manusia berdosa, dia menunjukkan keteladanannya kepada manusia, sehingga di dalam fisiknya, di dalam wujudnya sebagai manusia, dia juga merasa lemah, dia juga merasa lelah. Ketika dia manusia, dia sekaligus ilahi kan? Betul. Ilahi ini kau maknanya sebagai Tuhan. Iya benar. Itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Ketika dia berdoa, nih Tuhan yang berdoa nih, dia berdoa lagi kepada Tuhan yang lain. Yang berdoa manusianya, kan dia mengambil rupa Kan manusia. ada ilahinya, kan ada ilahinya kata kalian. Tapi Dia ya, Tuhan. Kan menunjukkan keteladanannya Bu. Dia kan manusia sekaligus Tuhan. Manusia. Teladan kepada siapa? Teladan kepada manusia pada saat itu dia mengajarkan Nggak kepada ada. murid-muridnya. Nggak ada. Nih saya kasih tahu ya. Kepada bapaknya, Bu. Nah, sebentar satu-satu Pak Yesus sebentar. Di Gurunda sudah ini standby Gurunda. Ingat Bu, ya, jangan langsung dengar dulu supaya nggak tabrak suara Bang ya. orang. Kita dengar dulu gini. Ketika di Taman Getsemani, ya ini saya kasih tahu. Ketika di Taman Getsemani, Yesus sendiri Bang di apa? Lukas 6:12, Yesus di atas bukit berdoa semalam-malaman. Kau bilang dia memberi teladan. Siapa yang diberi teladan? Tuyul. Gak ada orang di situ. Dia mengajari tuyul berdoa. Di atas bukit semalam-malaman dia berdoa. Sendiri dia berdoa. Keesokan harinya baru dia panggil murid-muridnya. Siapa yang harus dia teladani, ngasih contoh kepada siapa? Tuyul. Udah, pertanyaan Ibu udah, itu aja sebenarnya diulang-ulang. Tapi kan jelaskan Ibu mematikan mic orang. Itu Sekarang jawab, dia memberi contoh kepada siapa? Teladan kepada siapa? Ya teladan kepada murid-muridnya lah Bu. Dia kan murid-muridnya nggak ada Bang. Nggak ada murid-muridnya Bang. Sendirian dia berdoa. Sebentar. Keesokan harinya baru dia panggil murid-murid. Waktu dia berdoa sendiri, kok bilang dia beri teladan, tuyul diajari. Bagaimana kok ini? Ini mau bertanya apa mau marah-marahin orang? Bukan marah-marah, intonasiku memang begitu Bun. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Silakan buka Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di dalam kedagingannya. Oke. Jadi kau ini mengimani bahwa Tuhanmu ini minta perlindungan kepada manusia. Dia suruh murid-muridnya berjaga-jagalah kau. Tuhanmu dijagai. Penakut kali Tuhanmu. Kan dia minta kepada murid-muridnya berjaga-jagalah kalian. Tuhan kok dijagai.
Penakut Tuhanmu bang. Berjaga-jagalah ibu, bukan dibilang jagailah aku, bukan Lan dibilang berjaga-jaga gini. konteksnya ibu. Kok nggak paham sih bahasa Indonesia? Gini, ketika Yesus mau kabur, dia menyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang. Kau pikir pedang untuk ngiris bawang? Kan dia menyediakan pedang. Pertanyaan lain belum Nah, satu itu pertanyaan kronologinya, lain lagi. itu kronologinya ya di Taman Getsemani. Jual jubahmu beli pedang. Kenapa? Dia mau menghadapi pasukan Roma yang mengejarnya kan. Nah, ketika sampai di Taman Getsemani, buntu kan nggak ada lagi pelariannya. Dia tanyalah murid-muridnya, berjaga-jagalah kalian di sini. Aku mau ke sana berdoa. Murid-muridnya disuruh berjaga. Berarti Tuhanmu ini nggak enak. loh, Cara itu diskusi data. nggak enak. Nggak Itu cocok data. Iya memang saya ini saya mau mencuci otakmu, akalmu supaya berkembang. mematikan Mencuci otak otakmu. orang, mematikan, bukan mencuci otak. Iya, mematikan dogma, Kok mematikan segampang itu dogma bisa- doktrin di kepalamu, mematikan dogma doktrin di kepalamu. Tuhan katanya ada Yesus ilahinya, tetap tapi lurus kenapa lamanya. dia berdoa? Sekali Yesus tetap Yesus, kau akan binasa. Tinggal kau jawab, tinggal kau jawab. Kalau dia Tuhan, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kalau dia Tuhan, ingat ya, kau bilang Yesus manusia sekaligus Tuhan. Keraskan hatimu. Kau jangan Kau ini supaya ku cuci otakmu yang penuh doktrin. Enggak, saya mau tanya tahu aja, kenapa kau Tuhankan padahal dia sendiri berdoa kepada Tuhan. Tidak ada. Di Lukas 6:12, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah, kepada Tuhannya. Nggak akan bisa kau cuci otakku dah. Nggak akan bisa kau Ya cuci memang otakku. karena kau Sekali otak Yesus buntu, tetap coba Yesus. modal iman, ya Tidak kalau ada, cuma kan? modal iman doang begitu bang. Tidak Yang penting ada. Yesus Kau Tuhan. Seharusnya berpikir di sorgamu itu ada hawa Sekarang- nafsu kedagingan. Kau Sekarang ya kalau kau di surgamu ada pesundal, sekarang kau sorgamu tinggal ada kasih data. hawa nafsu kedagingan. Kalau di surgamu pesundal bang, pesundal di surgamu, jangan Tidak kau ada. bahas-bahas Kau itu. tidak memahami itu. Yesus selalu Tidak ada pesundal di sorga. Aduh bun, bentar dulu bun sama Andre dulu, Andre, Iya, nggak ada Andre, pesundal di sorga. kau coba berpikir ada bun, itu kata Yesus. tidak ada. Berpikir dulu ya, karena kalian oten-oten. Kalau Yesus itu Gunakan Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia berdoa lagi? Kemudian kalau kita baca Lukas, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Banyak kali Tuhanmu. Ya terus memang Nggak apa usah masalahmu memaksakan kalau Yesus kehendakmu itu kepada Tuhan? orang Ada lain. masalah. Kalau kau tidak, bukan kita paksakan. Kau naik di Percayaanmu sini. saja, imani kepercayaan. Ya kau turun tidur, bungkus imanmu dengan karet gelang. Gak usah kau urusi urusan agama. Ya kenapa kau naik diskusi kalau nggak mau diurusi kita by data. Karena nggak ada otakmu yang kau Tuhan kan ini berdoa. Coba kau jawab kenapa Tuhan berdoa? Mulai Kenapa? menghina fitnah. Ya kan Tuhan, loh kok menghina? Kalian itu nggak cocok beragama. Gimana menghina? Ibu Saya bertanya, kenapa kau Tuhankan sementara Yesus berdoa kepada Tuhan? Dengar gini, ibu bertanya, sudah dijelaskan, ibu memaksakan Apa kau jawab? kehendak Coba. ibu. Coba kau jawab. Kenapa Yesus berdoa? Padahal dia Tuhan. Coba berdoa kepada Tuhan, mana lagi dia? Loh, makanya pahami ketritunggalan, Bu. Kan udah saya bilang. Coba Tritunggal bagaimana Tritunggal? Coba jelaskan Tritunggal. Yesus itu adalah firman yang datang ke dalam dunia mengambil wujud Apa itu manusia. firman? Apa itu firman? Apa itu firman? Firman itu adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Firman itu bisa mau sampai. Oh, jadi yang bisa dilahirkan bersamakan Maria dengan itu Allah. pemahamanmu. Yang selalu dilahirkan, harus ada yang dilahirkan Maria itu Allah. Ini ku cuci otakmu ini, otak dogma doktrin di kepalamu. Firman itu Allah, yang dilahirkan Maria itu Allah. Yang disusui Maria Allah. Kau cuci Gitu. otak, kau pikir kau bisa kau cuci otak. Ya jawablah, yang disusui Maria Allah. Aneh ibu ini. Kan tadi bilang firman itu Allah, berarti Dijelaskan terus tinggal kau jawab. Yang disusui diteteki Maria itu Allah. Ayolah. Jelaskan di mute, padahal di sorga. Sekarang jelaskan. Ada 72 bidadari. Ih, gak malu. Baguslah daripada di surgamu pesundal. Baguslah. Di surgamu pesundal. Apalagi ada perkawinan anak domba kan, perkawinan anak domba. Kau laki-laki kau ditusbol lah, kau ditusbol. Salah, jangan berbahas itu.
Kesibukanmu kau ditusbol pantatmu. Kau ditusbol. Itu bunda, nggak ada. Perkawinan anak domba, Tuhan bukan laki-laki, kau laki-laki, ya pasti kau ditusbol, Tuhanmu laki-laki, kau laki-laki, ditusbol lah. Siang dan malam. Kalau belum Itu perkawinan anak domba ya. Makanya jangan kau ke situ, karena kau ditusbol, kau laki-laki tuh. Kamu tuh bertanya tapi nggak dikasih waktu untuk menjawab. Giliran dijawab di mute. Kesibukan lelaki. Kalau kesibukanmu nanti di surgamu kau ditusbol sama Tuhanmu. Nggak ada. Perkawinan anak domba kan di surgamu tuh. Bagus. Bidadari, bagus bidadari. Bagus. Bu ada kayak gitu, Bu. Bagus kan daripada kau pesundal yang sudah lebar pantatnya tuh. Kau pesundal di surgamu. Tempat ini sudah mau diskusi kayak apa begini? Ya itu kan duluan. tempat apa? Ya udahlah, kalau minum air got kau dibawa. Nggak bisa lagi jawab ya teman-teman. Jadi dia gitu ya. Aduh, bagus ya teman-teman, itu bidadari bagus, putih suci, ya kan, cantik molek. Kalau pesundal, yang mendahului kalian masuk surga itu pesundal, itu kata Yesus. Oke? Kemudian dia singgung-singgung ada ini lah. Di surga kalian kan ada perkawinan anak domba. Coba nggak usah menista gitu dong. Kok menista? Ya? Kata itu. Hari ini mari bersorak-sorai karena perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba segera dimulai dan pengantinnya telah siap sedia. Kalian kan pengantinnya. Nah, pertanyaannya kalau kalian laki-laki, Tuhanmu laki-laki, ayo. Pedang lawan pedang. Tapi saya kan nggak bahas itu. Saya hanya bertanya. Nggak usah, saya tidak mau bahas itu ya. Gak usah lah itu ya. Saya mau bertanya. Jangan ngomong kalau nggak ngerti. Kalau saya tanya nanti kalian. Tadi dia ngomong kan, yang memulai siapa? Ya sudah. Kan si teman kapirmu tadi. Ibu Ya kan kan? Oke. bertanya. Ibu bertanya. Sudahlah, nggak usah ya. Sudah, jangan bahas itu. Sekarang saya bertanya Sparta. Sekarang Kan saya kau mau. Tuhankan Yesus. Kau Tuhankan Yesus. Sementara Yesus ini malah berdoa kepada Tuhan. Oh, Terus apa bagaimana? masalahmu kalau kami Tuhankan Yesus? Ada masalah? Ya nggak ada sih, walaupun kau Tuhankan celana dalam robekmu nggak ada masalah. Cuma ini kan kau naik di sini diskusi kan, by data kan. Tapi ibu nggak bisa diskusi. Ibu itu memaksakan kehendak. Sekarang jawab, kenapa Tuhanmu berdoa kepada Tuhan? Dari tadi udah dijawab kan? Nggak ada, marah-marah dia. Kemanusiaannya, tapi ilahinya ada di situ, bukan berarti. Keilahiannya, Saya jawab ya. kemanusiaan yang berdoa. Ketika kemanusiaannya berdoa, keilahiannya ngapain? Nganggur, tidur. Ada di situ ada. Yang ngapain dia kan Ya, ilahi. pikiran bunda aja yang tersesat itu, makanya Ya, begitu. Coba ya. Yesus. Kami seperti itu. Coba. Kasih pengertian dong. Begini loh. Yesus ini kan kalian imani dia ilahi. Terus Dia ilahi loh. Ilahi itu kan Tuhan. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, keilahiannya kata kalian ada. Apa keilahiannya lagi tidur, ngaso, istirahat? Tuh ngapain tuh keilahiannya ketika dia berdoa? Atau Tuhanmu ini on off kalau kayak sakral listrik. Nah, terus kemana keilahiannya ketika dia berdoa, ketika dia menangis kemana keilahiannya, ketika dia kelaparan kemana keilahiannya, ketika dia ketakutan melihat malaikat kemana keilahiannya, nganggur, tidur, istirahat kemana keilahiannya? Bunda, kamu tanya paham kan? nggak kalau dia datang Mau nggak saya jawab? manusia? Kalau dia Mudah-mudahan datang Sparta sebagai pintar. manusia, maka Gurunda, Iya. Gurunda mungkin lagi Saya memang ya, atau pintar. Sabar dulu, jangan orang Gurunda aja, menjawab, kamu gurunda aja kelimpungan. yang mana ini Sparta atau hatiku Saya pintar. Bunda? Sparta. Sparta, oh diam dulu Bun. Oke, ya. Sekarang kau jawab. Ketika yang kau Tuhan, Gurunda ada. lah sama saya dulu. Kalau kau lolos sama saya, baru kau hadapi guruku. Nanti kau mencret juga lah sama saya. Ayo, Sparta. Ketika Tuhanmu ini berdoa, dengar dulu lah. Ketika Tuhanmu berdoa, ini kan ada ilahinya nih. Ada ilahinya di Tuhanmu. Selamat malam semua. Mama, Pak RT selamat malam. Shalom. Rap, Selamat malam. Salam pas. Pak Sparta. Bagaimana saya- nih Sparta? Saya Pak RT atau dari Sparta? tadi melihat ibu
itu ngoceh. Karena mereka pada bego-bego menjawab. Apa yang ditanya nggak dijawab. Kenapa Yesus berdoa? Jadi saya jawab ya di Alkitab. Oke, diam yang lain ya. Halo? Silakan Pak RT. Halo? Silakan Pak RT. Jelas suara saya? Iya, jelas. Silakan dijawab Pak RT. Oke, saya diam lagi. Nggak Iya, berani kenapa? terima telepon saya. Saya diam aja. Ya. Gini Pak Kenapa RT. Yesus berdoa? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Itu sudah dijelaskan di Filipi 2. Sabar dulu Bu. Di Filipi 2 ayat 6 itu begini bunyinya Bu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagaimana manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau pertanyaan Ibu, kenapa Yesus berdoa kepada Sang Bapa, itu udah jelas ya. Oke, saya tanggapi. Diri, Saya tanggapi sedikit, merendahkan Bang. dirinya, ya, mengambil rupa menjadi manusia. Oke. Sudah? Ya oke, saya Jadi tanggapi kita sedikit. itu kalau Kenapa ya orang mau tanggapi dia nggak mau dengar? Oke, saya tanggapi. Oke, saya maklumi. Kamu Mi. Udah kita paham jawabannya itu, udah kita tahu data itu ya. Oke, kita terima itu jawaban. Jelaskan kamu udah Mi. Aduh, kapir betina ini juga, diamlah dulu. Kita terima jawabannya ya Pak RT. Kami paham karena Anda Kristen. Anda berpatokan dengan surah-surah Paulus. Ya kami tahu karena Anda Kristen. Anda jadi Kristen itu karena Paulus. Tapi kita melihat pengajarannya Yesus tidak seperti itu ya. Tuhan jelma-jelma kayak pagan. Yesus pengajarannya Yohanes 17:3. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau kita baca di Bibelmu, Yesus itu diperintahkan. Dia itu utusan. Dia diperintah. Baca Yohanes 12:49. Apa yang aku sampaikan itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan untuk aku katakan. Dia diperintah, putusan. Jadi ketika dia berdoa, dia wajar berdoa, dia hamba. Kalian aja dengan dogma doktrin mengimani kalau dia, nah saya tanya, kenapa kalau dia ilahi atau Tuhan, kenapa dia berdoa lagi? Jangan bawa lari kepada surah-surah Paulus, karena saya yakin Anda menjadi Karisteng karena Paulus. Di Antioquia lah pertama kali pengikut Paulus disebut Karisteng. Tapi saya ini membahas Yesus yang Anda tuhankan. Coba, Yesus berdoa sementara dia adalah ilahi. Apakah Tuhanmu ini on off? Silakan. Oke, sebentar ya Bunda. Ya, Jadi silakan. gini, kamu mengatakan Paulus lah yang menyebabkan kita jadi Kristen. Halo, Laska. Jangan cuma omong-omong ya. Lah, Oh kau ya, jadi Kristen, oke. kau jadi Kristen karena siapa? Kan Paulus. Kau jadi Kristen karena Yesus, Jelas mana nggak, ada? Berarti? Oke, sekarang kamu sebut aja datanya. Mana ada? Di mana ayat kami mengatakan Paulus membuat kita jadi Kristen? Itu kalau- di Kisah Para Rasul untuk pertama kalinya. Jangan Lah, dipotong dulu kau kan dong, minta, mau diskusi kau nggak? kan minta data. Mau diskusi nggak? Yang menyematkan kata Kamu Kristen. Paulus membuat kita jadi Kristen. Ya Di karena mana ajaran ayat Paulus itu? yang kau lakukan. Iya. Yang kau baru-baru kutip itu, barusan yang kau kutip itu kan surah-surah Paulus. Sudah tantrum teman-teman. Kisah Jadi yang baru kau sebutkan kutip datanya itu. di mana kami percaya kepada Pertama, ini Injil. saya kasih data ya, Kisah Para Rasul ya. Injil, ya. Nih, Bukan cuma kita Paulus, dengarkan dulu. Sebutkan datanya di siapa mana. yang ngomong? Ayat Kau Sparta? kan kita menjadi Kristen karena Paulus. Gitu Ya dong. perjalanan. Untuk pertama. Pertanggungjawabkan Ya, ini- narasi kamu. Ih, kapir. Ini saya mau jawab. Kau diamlah dulu. Pir. Dengar Kau dulu. diam. Kau diam. Kau kan bertanya. Kan mau dijawab. Diskusi begini. Kita bilang Ya, disebut diam, saya diam. Kan kau bertanya. Berarti kau berharap jawaban. Oh, diskusi dengan bagus. Bunda. Kan kau bertanya. Kau bertanya mau jawaban apa enggak? Pertanyaan begini. Pertanyaan saya, di mana ayat Alkitab yang mengatakan Paulus yang membuat kita jadi Kristen? Silakan jawab. Dengar ya. Perjalanan ke Antioquia, setahun mengajar Paulus di sana, diberilah nama murid-muridnya itu Karisteng.
Kau sekarang ini karesteng ini ya, yang kalian imani surah-surah Paulus. Yesus dengan karesteng tidak ada hubungannya. Tidak ada satupun data ya karesteng yang menyangkut dengan Yesus. Coba, mana Yesus itu berhubungan dengan Kristen? Yesus masuk sinagog, kau masuk gereja. Yesus mati di kapani, kau itu pakai peti, pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, sepatu pantopel. Mana kau ikuti kau Yesus tuh? Teman-teman aja ya, nggak usah. Makanya kalau kita bawa dalil, kau bawa surah-surah Paulus, ya kau sejatinya Kristen pengikut Paulus. Kau sejatinya Kristen pengikut Paulus. Begini ya. Apa? Nggak usah kemana-mana Bunda, sabar aja, tenang. Saya mau tanya pada teman-teman aja ya, teman-teman. Apa arti Kristen, teman-teman? Kalau itu aja, silakan. Cuma modal bacot. Pengikut Kristus kan, pengikut Kristus toh. Sekarang apa yang kau ikuti dari Yesus? Apa? Ajaran Yesus apa yang kau ikuti? Ajaran Yesus ya, Yohanes 17:3 mengenal satu-satunya Allah yang benar. Sekarang mana? Global Muslim begitu. Ya karena kau itu nggak ada kau nyambung. Orang bertanya ini, kau jawab itu. Enggak diskusi begini. Orang saya tahu. Gini. Kau kan bilang karesteng itu, ya kau bilang karesteng. Kau bilang, bang dengar dulu lah, karesteng kau maksud kau kan pengikut Kristus toh? Mau dengar kamu, ya? Jadi kamu aja ngoceh. Jangan kau emosi. Ini ku perjelas aja pertanyaanmu. Pertanyaanmu ku perjelas. Saya mau bilang, maksud kau. Giliran satu hukuman saya, kalian diam, suruh saya diam. Ya Allah, kenapa kau ribut? Saya mau menyampaikan bahwa karesteng itu. Kenapa Bunda diskusinya nggak mau gantian? Gini, Rama, kamu itu mengatakan air itu beracun, tapi kamu minum dari air yang sama. Jadi karesteng itu kau maknai. Dengar dulu bang. Tapi kamu menyaksikan kitab yang lain. Jadi kamu itu nggak bisa. Satu-satu semua nanti dapat tanda tangan bang. Dengar dulu. Bisa kamu. Kau kan mengakui bahwa karesteng itu. Ya, hadapi saya kalau kau bisa. Saya jamin kau mencret kerikil. Kau diam. Saya malas, mulut Ya kau tidur lah. Kalau kau malas kau tidur. Gantian Bunda. Aduh ya Allah. Diskusi, jangan ngoceh sendiri, jangan maksain orang ngikutin. Yang kutanya itu, kenapa yang kau tuhankan ini berdoa lagi kepada Tuhan? Udah dijawab bolak-balik tapi nggak berterima itu. Coba apa? Nggak ada jawabannya, nggak ada ku dengar. Apa coba? Kau paksa orang ngikutin. Nggak ada paksa kau menuangkan celana dada dalam, aku nggak pusing kok. Sekarang jawab. Ini akhlaknya Islam yang ditampilkan si Bunda. Kan dia bilang saya pusing, enggak, cuma minta kau jawab. Kenapa Tuhanmu menjawab dengan kata-kata begitu Bunda? Kenapa Tuhanmu berdoa? Itu ya betul-betul. Kau jawablah, kenapa Tuhanmu berdoa lagi kepada Tuhan? Betul-betul mengikuti ajaran sesuai dengan agama kamu. Iya. Itu kan akhlaknya bagus dong. Begini dia protes tapi dia naik diskusi. Gak ada yang menghina. Sekarang tunjukkan, jawab. Kenapa Tuhan berdoa lagi kepada Tuhan? Otak kamu makin pintar, justru membuat kamu makin bodoh. Aduh. Kalau bodoh bang, nggak mungkin sama bang. Nah, sekarang jawab. Bunda Rama, kamu mau diskusi? Oke, saya jawab ya. Kita mau diskusi teratur ya. Oke, alur, jangan loncat kodok. Tapi yang ku pertanyakan kau jawab dong, ya kan? Yang ditanya jawab. Tadi narasi kamu mengklaim bahwa kita jadi Kristen karena Paulus, kan itu dulu selesaikan. Supaya nggak omongan doang. Ya, gitu, kan? bisa saya buktikan klaim saya, pernyataan saya. Gini. Lo kau tanya ke ibu itu, pertanyaan saya. Saya buktikan. Saya buktikan bahwa kau karesteng karena Paulus. Saya buktikan. Saya bukan cuma. Saya buktikan dong. Pernyataan saya buktikan. Yang kau ikuti surat Paulus. Bang, yang kau ikuti. Bang. Mana tuh ya Muhammad, lihat lo umatmu nggak punya. Dengar dulu. Kenapa dia curhat ya? Yang kau ikuti surat Paulus atau perkataan Yesus? Ini kamu aja yang bicara Bunda.
Ya, saya Kamu yang buktikan. bicara, kalau kamu yang bicara, udah kita turun aja. Saya buktikan aja bahwa memang kau itu pengikut Paulus. Surah-surah Paulus lah yang kau imani. Pengajaran Yesus. Sekarang apa pengajaran Yesus yang kau ikuti apa? Pengajaran Yesus itu loncat lagi tidak. kan? Fokus Bunda, fokus. Nah, pengajaran Paulus yang kau ikuti toh? Fokus, iya. Itu fokus. Sekarang Ah. tadi kamu ngoceh, bilang ngoceh karena nggak betul. Di mana ngocehnya? Kamu bilang kita jadi Kristen karena Paulus. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Dari ini potong. Saya buktikan. Saya buktikan. Allah, ya Rabbi. Nih. Ini saya buktikan. Diam, saya buktikan. Teman Muslim. Saya buktikan. Oh, takut kau dibuktikan kah? Takut. Saya buktikan bahwa memang kau sesungguhnya pengikut Paulus. Kau bukan pengikut Yesus. Bicara Nih. buktinya ya. Memang pengertian Kristen itu. Diamlah dulu, biar ku buktikan. Supaya kau nggak bilang. Saya diam. Kristen itu Oke. artinya Ya. pengikut Paulus enggak? Saya tadi diam. Giliran saya bicara kamu bilang diam. Saya diam. Kan kau belum jawab. Aku mau jawab nih. Kan kau menuduh saya belum klaim. selesai Bunda. Saya bisa buktikan bahwa memang kau sejatinya pengikut Paulus. Saya mau buktikan. Kau diam. Dengar. Semua segala sesuatu yang kau imani itu. Lah. Saya diam ya. Yo, Saya diam yo. ya. Tapi Betul. giliran saya bicara, jangan dipotong. Boleh nggak? Ya, iya. Boleh nggak? Iya. Sepakat ya? Tapi yang kau jawab, yang ku pertanyakan ya, yang ku pertanyakan. Bunda Rahmani sendiri loh. Kalian keroyok gini gimana kalian ini? Santai satu-satu gitu loh. hanya congor. Gak tahu apa-apa di sini. Aduh, naik lagi satu monyet. Sabarlah. Bunda Rahma sendiri yang muslim mute semua loh. Kalian kok ribut keroyok. Kau kenapa ini? Satu-satu gitu loh. Santai gitu. Jangan ketakutan, jangan kejang-kejang, santai aja santai. Iya. Nggak kejam-kejam. Mama kau kenapa? Gantian ya Bunda. Paduan suara kau Kau diam dulu lah. Saya buktikan. Dunia tidak pakai kamu. Mama congor monyet. Sekarang saya mau buktikan bahwa kalian pengikut Paulus. Mengenal kamu. Ya nggak apa-apa, nggak Terus, apa-apa. kamu nggak memberikan Nggak apa-apa. kesempatan kita untuk menjawab, Bunda. Saya mau buktikan bahwa Marta, kamu kan bertanya, buktikan kalau Kristen pengikut Paulus kan gitu. Pertanyaan ke Bunda. Nah Bunda ini mau menjawab. Oke diam. Tuhan kalian nggak benar. Oke, saya dengar lagi ya. Mama Saya ingat ya. Oke. Oke, diam. Saya buktikan bahwa kalian itu sejatinya jadi Kristen karena Paulus. Paulus yang mengajarkan kekristenan. Oh, diamlah dulu, Roy. Monyet, diamlah dulu. Diamlah dulu. Justru kau bodoh, masa manusia keluar dari kelamin? Kau diamlah. Kau sabarlah, Roy. Ya. Ini kan Jadi, lagi kamu. wah, memang Tuhan mau keluar dari mana? Nggak, Penistaan. itu Marta masalahnya temanmu nyerocos terus. Motong-motong, jadi nggak fokus. Silakan fokus Bunda. Ini Roy jangan jangan melebar. Silakan Bunda. Nggak akui kalian. Sabarlah dulu, sabar. Benar, makanya dunia nggak. Iya, Roy, hargai Sparta Roy. Roy, hargai Sparta ada membuat pertanyaan, minta dijawab oleh Bunda Roy, dihargai Roy. Silakan Bunda. Oke. Minta pada teman-teman, oke. Tunjukkan kalian, berikan contoh ya, bagaimana diskusi yang baik. Silakan. Saya menyampaikan bahwa kalian itu sejatinya pengikut Paulus. Kalian itu Kristen karena Paulus. 13 surah-surah. Aduh. Kami di Kristen Makanya kau nyimak biar kau pinter. Bentar Bunda Rama. Saya ini siapa dulu? Lukas Junior. Silakan. Lukas Junior. Ya bang, Atau Gurunda itu sudah siap Gurundaku. Sebentar Bunda, gampang Bunda. Lukas Junior dari Protestan kan? Bunda Rahmat jangan lari. Ya, gantian Sparta. Ayo gantian. Kas dari Protestan? Oh, ya bang, gimana bang? Kristen itu pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Lukas, yang jujur. Kristen ini ada dibagi dua bang. Ada yang ikut Yesus satu, benar-benar ikut Yesus. Ada yang ikut Paulus. Ya jelaskan. Kalau dia contohnya kan, kalau emang betul-betul dia mengikuti Yesus, pasti dia hukum Taurat itu dia menjalankan. Tidak ada disangkal sedikit pun. Sedangkan di Paulus, pengikut-pengikut Paulus yang dibilang kan Yesus itu
udah gimana dibilang ya, udah berbeda sekali ajarannya gitu. Sedangkan Yesus sendiri saja dia berkata dia itu bukan Tuhan gitu loh. Sedangkan pengikut Paulus ini Yesus itu Tuhan. Nah, makanya ini kan kalau di Kristen ini, kalau abang bilang di Kristen ini ikut Paulus apa Yesus gitu kan, ini ada dua kubu nih bang. Lukas ini tidak benar Disamakan ini ya. Lukas ini. Itu aja bang. Ya, Lukas sendiri pengikut siapa? Lukas, tunjukkan di mana Paulus mengatakan Yesus bukan Tuhan. Mana ayatnya? Jangan. Ditunjukkan kalau Yesus mengaku sebagai Tuhan, tunjukkan Sparta. Wah, kau itu. Sparta Konsen lah. Bilang. Lukas Di ini Lukas tidak jelas, bilang. tidak jelas. Ada yang mengikuti Yesus dan ikut Paulus. Sorry bang, tadi. Sementara Paulus bilang Yesus bukan Tuhan. Makanya saya tanya kepada Lukas, di mana ayat Tadi kan bahwa aku Paulus bilang, mengatakan Bang, Yesus bukan Tuhan? Gitu narasinya. Jadi nyimak dengan baik ya. Kalau lagi beli makan ayam di belakang, dia tidak menuhankan tuh apa Yesus. Terus Tuhanmu siapa Lukas? Kalau dia Paulus. dia mengikuti ajaran Paulus, dia menuhankan Yesus. Lukas ini agama sebelah. Itu saja Lukas sih. ini tidak punya agama. sabar Lukas kawan, ini nanti saya tidak punya buktikan. agama. Saya akan membuktikan kebohongannya, kepalsuannya. Kebohongan dia Sabar, tuh. kawan. Iya, memang udah bohong, tapi kita artinya kita mau telanjangi bulat-bulat dia, bahwa dia bohong. Mau? Sekarang si Paulus ngikut siapa? Lukas jawab. Paulus ngikuti siapa? Iya, di-mute Sparta, biar dijawab oleh Lukas. Di-mute dulu, gantian. Ya, saya mute. Ya, mute, biar tertib. Silakan Lukas. Ya, baca aja sendiri lah. Tengok aja sejarah kan. Sedangkan jarak dari Yesus saja ke Paulus itu sudah berbeda loh. Saya pun tidak tahu dari mana asal-usul Paulus ini. Sedangkan Paulus saja mengutuk Yesus itu loh, mengutuk Yesus. Sedangkan Yesus juga mengutuk Paulus karena Paulus itu dari Farisi. Saya pun juga heran gitu ajarannya gimana. Di mana ayatnya Paulus mengutuk Yesus? Sebutkan. Tadi Anda bilang kamu nggak tahu. Galatia 3:13. Gantian dulu Sparta. Waduh. Itu aja. Nah, jadi kalian kalau saya bicara kalian suruh diam. Giliran kamu bicara, ya, saya juga tetap suruh diam. Waduh, kan gantian kayak apa ini? Lukas. Iya, Kan gantian saya Lukas. Belum tanya. Jangan mau diprovokasi. Iya, Anda bertanya Lukas kan gimana sudah selesai. Paulus mengutuk Yesus. Kan Anda bertanya kan? Bu, jadi gini, makanya kalau saya bicara jangan potong, ya. Kalian bicara suruh diam saya, tapi setelah saya bicara kalian suruh diam saya. Jadi gimana? Anda kan bertanya ke Lukas, di mana Yesus, Paulus mengutuk Yesus kan gitu kan? Iya, tunjukkan ayatnya. Lukas, Kita silakan. telanjangi. Ya, makanya gantian. Kita Ini mau dijawab kita oleh telanjangi Lukas. dusta Lukas. Ya teman-teman dengarkan semua ya. Silakan Lukas. Jadi Lukas ini Protestan. Tadi sudah naik ke sini. Protestan dia. Ya Protestan yang Itu aja bang. Udah jelas itu pihak Kristen nih udah harusnya dibagi dua sih gitu kalau dari ajarannya. Soalnya Silakan dari dibuka ajaran dulunya pun Lukas. Paulus mengutuk Yesus. Sedangkan Yesus juga mengutuk Paulus karena Paulus itu dari orang-orang Galatia 3:13 itu kan maksudmu, secara Lukas? logika masa saling Nggak mengutuk dengar gitu dia. kan. Jadi Tuhan tuh bening gitu. Siapa yang mau dikutuk? Ayatnya di mana? Jangan cuma jangan cuma monyong aja yang keluar. Ayatnya di mana? Tadi kan dia bilang Paulus mengutuk Yesus. Sekarang ditambah lagi. Yesus mengutuk Paulus, tapi cuma omong-omong. Tidak punya dasar Alkitab. Galatia 3:13, Lukas. Jadi teman-teman, saya menelanjangi bukti Lukas ini bukan Kristen. Dia Kristen. Kalau dia mengaku Kristen, mungkin dia ajaran jin. Ya iya sudah dia bukan Kristen. Sparta, coba gantian. Biar saya yang nanya langsung. Lukas. Yang kalian siapa? Sebentar. Makanya biar penonton tahu Lukas, kamu Islam Lukas. Saya Kristen bang. Saya gereja. Ya sudah ya penonton sudah tahu. Kristen apa? Tapi jarang ding saya gereja karena udah ngapain juga gereja kan. Kristen, kau bukan Kristen berarti.
Bukan Ayat saya. Alkitab nggak dia sebut, tapi ngaku Bapak kami Kristen. saja saya hafal. Gereja ngaku Doa Kristen. Iman Oh, Rasuli kasihan saya sekali hafal, kamu Bos. Lukas. Saya Itu ini sudah Bapak memang kamu sejak tahu, kecil. jangan bicara. Lukas KTP ini saya nyamar. saja, Benar kali Kristen. nyamarmu Lukas. Ya kau aja Aneh ngaku kali kamu nih. Menuduh saya bukan Kristen, saya Kristen. Cuman saya tidak Iya, menuduh buktikan ayat yang kamu menuduh Paulus mengutuk, Yesus mengutuk Paulus bolak-balik. Buktikan aja gitu kamu Kristen. Gimana kamu ayatnya? buka aja tuh. Dia, lihat ya, dusta dia kan? Dusta si Lukas. Dia Orang yang mati suruh di kita kayu buka. salib itu terkutuk. Enggak Orang yang mati di ada. kayu- Dengar. Ya, Itu makanya Paulus dusta sendiri yang Lukas gitu loh ya. Udah teman-teman ini si Lukas karena Sparta ini paling cerewet. Iya, nggak mau gantian Sparta ini, bagusnya gantian gitu. Kalau Anda bertanya, biar orang lain memberi kesempatan untuk menjawab, gitu loh. Tapi sedikit boleh saya masuk ya Sparta ya. siapa yang tidak bergantian? Kita buktikan ini Bang Lukas ini salah satunya yang sudah tidak percaya Paulus gitu ya, dia lebih mengutamakan pernyataan Yesus gitu daripada Paulus. Nah, Anda bertanya tadi bagus itu. Bunda Rahma juga mau nyampaikan, cuman kalian potong-potong gitu kan. Salah satunya, ini salah satu aja ya. Sebenarnya banyak gitu ya, salahnya banyak Paulus ini. Anda mengatakan di mana bahwa Kristen mengikuti Paulus. Anda tadi mengutip Filipi 2. Nah, Anda jelaskan di sini Filipi 2. Ini ajaran siapa? Macet kalian. Jangan bilang mencret kok. Macet bukan mencret, belum sampai mencret. Macet. Nah, kalau jeda itu macet atau karena yang macet itu Sudah jangan tantrum, kita fokus aja ke topiknya. Jangan nuding. Jaringan Iya. kok kamu bilang macet. Oke, Anda mengutip tadi Filipi 2 bahwa Yesus ini waktu berdoa itu kemanusiaannya. Nah, ini kan nggak bisa diskusi ini memang Sparta ini. Nggak bisa diskusi kalian ini. Coba diam dulu. Tadi kan ada pertanyaan bagus dari Bunda Rahma. Ketika Yesus berdoa, Anda menjawab dengan itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kan begitu. Nah, ditanya oleh Bunda, keilahiannya di mana? Nah, Anda tidak menjawab, tetapi Anda ketika mengatakan Yesus itu secara kemanusiaannya, Anda mengutip Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini Anda kutip ayat ini bahwa Yesus ini dalam keadaan manusia, dia berdoa, merendahkan diri. Ini adalah pernyataan dari Paulus kepada orang-orang Filipi. Ini ajaran siapa? Ajaran Yesus kah atau ajaran Paulus? Silahkan. Anda kan beriman nih, sampai mau dikutip ini. Anda meyakini. Silahkan, ini ajaran siapa? Oke, ya. Gantian ya. Jadi teman-teman dengar. Iya. Ini jaringan kurang bagus. Jadi gini ya. Oke, jadi gini ya. Dengar. Saya sudah mengimbau teman-teman saya berdiskusi dengan bagus. Kalian bicara, saya diam, saya mute mic saya. Ya. Giliran saya bicara, saya disuruh diam. Aduh, inilah Diskusi kalian buang-buang gimana waktu. Enggak, sudah saya akan jelaskan. Timernya sudah berjalan, kalian hanya curhat. Silakan, ini ajaran siapa? Silakan. Jangan dipotong. Diskusi kok kayak gini. Ada yang motong. Lah kok saya playing victim. Agak kurang pendengarannya, Bang. Silakan lanjut, Sparta. Gantian, Sparta. Lah tadi kan ditanya, saya baru mau jawab. Sudah jawab. Baik. Teman-teman di Komal ini ya, jika punya telinga, hendaklah dia mendengar. Begitu juga yang dibawa. Siapa sih yang mengutip Filipi 2? Ayo host. Siapa yang mengutip ayat itu? Itu Makanya Pak Al dengar baik ya. Saya tidak mengutip ayat itu, tetapi kalau Anda bertanya pada saya untuk menjelaskan, saya akan jelaskan. Makanya pakai kuping dan nyimak dengan bagus. Jangan asal tuding aja.
Oke, saya jawab ya. Filipi 2. Kalian dengarkan dengan baik. Tenggelam. Aduh, miskin banget Oten ini. Agak kurang mendengarnya memang Pak. Nyerocos itu. Kamu gantian. Lihat kalian itu playing victim gitu loh. Saya bicara kalian udah potong. Saya baru mau jelaskan dia udah potong. Bilang nyerocos lagi. Kapan? Ketika Anda tenggelam seperti itu ya nggak kedengaran Udah, sebentar. saya akan jawab. Diam aja kalian. Kamu kok Nggak kan punya kamu alat. ngopi tadi. Barusan gue googling kan. Mana saya googling? Lu kok tenggelam barusan? Waduh. Lagi. Mana saya googling? Dari bahasanya kalian bisa cerna loh. Saya menggunakan bahasa Google. Jawab. Bahasa manusia. Dengarkan saya jawab. Poin aja sepatah, woi. Tenggel. Saya jawab, dengar. Nah itu kan googling kan, teman-teman. Mana saya googling? Kalau saya googling berarti itu jadi ngopi di gambar saya. Googling. Nuduh aja, bilang aja kalau nggak bisa diskusi gitu loh. Terus kapan jawabnya ini? Kapan jawabnya teman-teman? Dia jeda Ngopi gini. kan, tenggelam kan. Ayo, siapa yang salah? Oten ini foto modal congor aja lihat. Terus dia sedang ngomong itu. Siapa yang mau dengar itu? Iya, mesti nyontek itu. Jadi kerepean itu. Itulah saya bilang teman-teman, Kristen ini punya masalah gitu loh. Punya masalah literasi sehingga tidak punya narasi. Miskin literasi. Kalian bisa diam nggak? Nuding aja, giliran saya diminta jawab nggak? Kalian potong. Dengarkan. Ya, lanjut. Monggo, lanjut, ya. Nah itu, mau jawab gimana? Siapa yang mau mendengarkan? Dong kita aja nggak ada. Botol yang botol ya Allah. Ngabisin rokok 3 bungkus ini bener. Agak kurang memang dia. Bang Ari dikusang onyol seperti Apa itu. yang kurang ya? Lihat ya. Mau dengar nggak? Dengar ya, saya jawab. Dari tadi saya dipotong. Dia mau jawab tapi dia menghilang. Botol, astagfirullahaladzim. Mute itu. Baik teman-teman ya, lihat ya. Akhlak kalian ya. Playing victim. Fitnah. Ketika Suruh jawab nggak dijawab-jawab. Diam. Saya mau jawab ini. Iya jawab seperti aja. Sudah setengah jam. Ayo, hatiku percaya. Itu ngopi kan? Lagi ngopi kan? Tenggelam kan? Mana bisa bersuara? Nah itu kenapa Dengar. Suara saya terdengar teman-teman? Apakah suara saya didengar? Kalau nggak didengar lah kalau kamu jeda meninggal. Apa kalian ini? Aduh, memang kalian nggak punya nyali untuk diskusi. Apa ya ampun. Dengan jaringan, bukan saya. Jaringan bukan. Kamu itu jeda itu lagi googling. Menjelaskan ya. Nggak punya nyali memang dia. Ya, semua komal muslim yang saya naik modelnya begini ya. Termasuk Bang Suma itu. Termasuk Suma itu nyerocos saja dia. Gurunda kalian. Apalagi ya? Coba Pastor orang Lorik, siapa jujur. lagi? Yang bagus cuma siapa? Lukas Yang bagus cuma ketika siapa? dia ngomong Yusuf itu kan Iya, googling. Yusuf. Lukas itu Si hatiku juga kan jeda itu lagi googling itu. Jeda hatiku. Roy jeda semua Roy. Oh jeda. Memang pertanyaan ini berat ini karena aku aja yang pintar. Ketika Paulus mengatakan yang walaupun dalam rupa manusia, dia tidak. Narasi sendiri aja. Jurus kabur. Jeda Jurus semua. kabur semua ini. Kalian punya nyali untuk Si hati juga kabur. Kabur si Roy. punya nyali untuk saya jawab nggak? Silakan jawab. Udah diam ya. Ketika Diam ya. kamu menjawab, kamu googling. Kalian Sparta. nggak berhenti kalian. Ketika Kalian kamu punya menjawab, itu nggak kedengaran kamu Sparta. Karena kamu googling keluar dari TikTok. Waduh, kau itu Kabur semua Oten malu-malu gara-gara kau Sparta kabur Suara mereka saya sudah malu-malu. terdengar, nggak usah framing. Suara saya sudah terdengar Bunda. Terdengar sangat merdu. Oke, kalau begitu kalian mute mic kalian. Dengarkan penjelasan saya. Saya mulai. Mau jelasin apa sebenarnya intinya ini?
Cepatlah. Sedang dia jelaskan katanya, tapi dia mirip. Dia jeda. Kacau yang parahnya Oten ini. Lucu itu, iya. Agak kurang memang. Coba Bang Lukas, kalau jeda gitu nggak bisa dengar kan semua? Orang nggak beres gitu, nggak sportif, penyakit kalian seperti itu. Katanya dengar, tapi kalian salahin kita loh. Gila betul-betul ya kalian. Ini gimana? Kalian bicara, suruh saya diam. Giliran saya bicara tetap saya diam. Apa-apa diskusi begini? Wah, kalian enggak? Ya? Coba Anda ngomong, tapi jangan keluar. Gilaan gitu loh. Anda ngomong, Anda jawab, tapi jangan keluar. Jangan nyontek. Oh, framing lagi kan? Framing kan? Gila enggak? Giliran kalian bicara suruh saya diam. Saya diam. Giliran saya bicara. Kesian Bang Lukas punya teman begini Bang Lukas. Pengecut itu namanya. Mau gentle nggak? Atau terima kata-kata saya kalian pengecut? Oke Bang Sparta, sekali lagi jawab. Filipi 2 ini Diam ya, Tuhan mengambil rupa menjadi manusia, ini ajaran siapa? Silakan. Kan Filipi tadi, sekarang pindah lain lagi. Mana yang saya jawab? Loh, ini masih Filipi, saya tunggu Filipi 2 tadi itu loh. Itu kan tenggelam. Ayo Leong, yang jujur, kau Kristen Leong. Ketika Sparta berbicara seperti itu, kedengaran gak Leong? Kedengaran. Apa ya? Apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Apa pertanyaanmu? Alah, bodoh ay, Oten longor. Aduh. Ya, apa pertanyaanmu biar ku jawab? Ini Sparta ini kan menjawab, tapi orangnya yang tenggelam. Mana bisa dengar kita? Sekarang sudah dengar suara saya? Cukup Nabi Dengar dulu. Diam dulu. Kita bereskan caranya satu demi satu. Kita bereskan dulu satu demi satu. Tenang dulu. Muhammad kawin bocil. Jangan coba waduh. Nggak usah Leong. Biar tenang aja gitu loh. Apakah suara saya sudah didengar? Sudah. Sekarang dengar, tapi ketika kamu menjawab tidak terdengar karena kamu jeda. Ampun, orang ini nggak paham. Masya Allah. Baiklah, kalau begitu begini aja. Kalian baca ayatnya supaya nggak ada alasan ya. Baca ayatnya pelan-pelan dan saya jelaskan. Oke, saya baca ya. Saya sudah baca tadi, saya ulang ya. Filipi 2 nomor 6 sampai 7 sampai 8. Di sini ya. Tadi orang-orang Kristen ini dijadikan ini narasi bahwa Yesus ini sebagai manusia yang mengosongkan diri. Saya baca ya ayatnya. Yang walaupun dalam rupa, ini kata Paulus loh ya. Ingat, bukan kata Yesus. Kata Paulus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, kan gitu. Bang Baal, dia jeda Bang Baal. Bang Baal dikerjai. Bagaimana kita nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Teguh. Ini biar Sudah dibuktikan capek dulu yang terakhir aja nih, yang terakhir ya, saya ini kalian ya. Ini saya berusaha untuk biar dibuktikan kau itu terjeda menjawab. Suaramu nggak ada kedengaran. Saya dengar kalian loh. Iya, waktu pas kamu menjawab. Sebenarnya kawan dia paham, cuma dia mau kerjai orang. Dia paham tuh, cuma dia kerjai orang di sini. Framing lagi kan. Ini sudah saya dengarkan kamu itu terjeda. Oke, sudah oke lah terjeda ya. Makanya saya kasih solusi. Saya kasih solusi Teguh, dengarkan. Saya kasih solusi. Jadi biar tidak beralasan. Dengar. Biar tidak punya alasan jeda, kalian baca ayat aja, gitu kan? Betul nggak? Sebentar Sparta harus buktikan dulu. Kalian kalau kamu salah harus minta maaf sama netizen di bawah. Sebentar lanjut. Nggak merasa salah gitu, di mana salah saya? Apa karena jeda? Kamu menjawab, kamu itu tenggelam Sparta. Ya udah, sekarang kau jawab. Saya kasih solusi bagi kalian. Sekarang kau jawab Sparta tentang ayatnya supaya nggak terjeda. Ngerti nggak? Iya, ya makanya sekarang kau jawab. Ngapain main contek-contekan Sparta? Udah, saya nggak contek-contekan. Ya sudah jawab sekarang. Ayo, buktikan, jawab. Apa dibuktikan nih? Tadi kalian nuduh saya jeda. Yang Filipi. Iya, saya kan nggak baca ayatnya. Karena kalau saya baca bilang jeda. Kan begitu. Bacakan. Tidak, kalian bacakan aja.
Ya sudah bacakan, terakhir baca sendiri. Jangan dipotong-potong. Baca sendiri, Kalau Sparta. dipotong, kalau dipotong lagi, Nggak akan ya. motong. Nggak ada yang Aduh. niat Sparta. Bacakan. Dengarkan dulu. Kita harus komitmen. Jangan Ya. potong-potong kalau saya jawab ya. Kalau saya Siapa yang jawab, motong, Sparta? memang arti kalian membuktikan kalian itu nggak bisa diskusi. Silakan. Waduh, siapa yang motong? Silahkan jawab Sparta. Aduh. Saya tidak bisa membaca. Kalian aja yang baca. Karena mungkin ketika saya baca, kalian bilang jeda. Saya terima, Loh, kamu oke itu lah. mau membaca apa Dengarkan menjawab? dulu, ah. Terus Kamu aja itu kalau mau gitu. membaca apa mau menjawab Sparta? Saya harus baca ayatnya. Ya, Iya bacakan. Jawab sudah lah, bacakan jawab. aja gitu loh. Aduh, nggak Jawab, nyambung jawab, ini jawab. otak diskusinya nggak nyambung. Oh, Saya harus baca berdasarkan ayat. Woi, Sparta. Kok malah orang yang benar yang disalahkan? Ada ayatnya aja supaya tidak alasan jeda. Ngerti nggak? Karena kalau saya baca ayat, Iya, kamu sudah Sparta tadi kamu sudah baca. Sekarang jawab. saya belum baca kawan. Terus belum baca kenapa mau jawab? Potong. Ada aja. Belum baca tapi mau jawab. Gimana kalian ini? Saya belum membaca ayatnya. Karena kalau saya baca kalian nuduh saya jeda. Makanya saya bilang biar nggak ada alasan itu, dengarkan baik-baik. Biar tidak ada alasan itu, silakan aja bacanya ayatnya. Saya nguping, saya tidak akan baca ayatnya itu karena kalian sudah Oke, baca. izin host saya bacakan ya supaya nggak berlarut-larut kelihatannya parah juga nih. Oke, Sparta bacakan ya. Ini firman Tuhan harus hikmat katanya kan begitu. Aduh, ada Roh Kudus. Nah, teman-teman Kristen mengatakan bahwa ketika Yesus berdoa, ini pertanyaan Bunda Maria ini, Bunda Rahma tadi, Yesus berdoa kepada Tuhan. Anda menjawab bahwa Yesus itu sedangkan mengosongkan diri sebagai manusia menggunakan Filipi 2 nomor 6, 7 dan 8. Yang ayatnya bunyinya seperti begini. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pernyataan Paulus. Ingat pernyataan Paulus. Ini terkorelasi bahwa kalian ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Sabar dulu Sparta. Sabar dulu Sparta. Waduh, ini nggak bisa diskusi Sparta nih. Saya jelaskan kalian nggak sabar. Sparta ini nggak bisa diskusi. Ini kita melanjut diskusi Bunda Rahma bahwa kalian ini pengikut Paulus dan pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus. Anda membantah, buktikan di mana ayatnya. Nah, ternyata saya bertanya, Anda menggunakan Filipi 2 ini ajaran siapa? Paulus mengatakan demikian bahwa Tuhan mengambil rupa manusia ini ajaran siapa? Silahkan. Jadi teman-teman ya, dengarkan. Alkitab itu satu kesatuan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ada perjanjian lama. Jawabannya Dengarkan, Sparta. jangan dipotong-potong lagi ya. Tentang Filipi Jangan itu dipotong-potong Sparta. dulu. Jangan tunjukkan Makanya- kebrengsekan kalian ya. Makanya baca Teman-teman dulu saya kalau ayatnya naik, Sparta. Teman-teman saya kalau Dengar naik saya dulu cegah ayatnya, loh, saya Sparta. nasihatin gitu loh. Supaya diskusi dengan baik. Giliran saya bicara kalian suruh diam. Lu mau Giliran diskusi kalian gimana bicara, lo? suruh saya diam. Kamu Diam aja, itu dengarkan. ketika menjawab itu Kapan tenggelam saya punya tadi, waktu Sparta. menjelaskan? Kapan saya punya waktu untuk menjelaskan? Diam. Jawab. Ini Paulus mengatakan ini ajaran siapa ini? Silahkan. Dengarkan. Ajaran iman Kristen. Iman Kristen itu percaya kepada Alkitab. Alkitab itu apa? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oke? Ajaran iman Kristen. Oke, berarti sudah terjawab ya. Anda mengatakan ini ajaran Kristen. Oke, itu ajaran Kristen ini dari Alkitab. Brengsek betul kalian ya. Memang kalian Sabar Sparta, diskusinya kan Kalian tidak santai. punya attitude. Kalian mau kalau saya bicara suruh diam. Kalian bicara saya juga diam. Apa? Anda kan sudah mengiyakan bahwa ini ajaran Kristen. Giliran saya bicara kalian suruh diam. Mau diskusi nggak?
Apa orang ini nyerocos ya Allah. Ya itulah teman-teman, tapi udah diakui bahwa memang ini ajaran Kristen gitu kan, bukan. Kalau mau ajaran Kristen berarti bukan ajaran Yesus. Gampang kok dia bilang. Kalau memang kalian ini ajaran Yesus, Yesus kapan mengatakan bahwa Tuhan mengambil rupa manusia di mana gitu kan, gampang sebenarnya. Silakan. Naik lagi temannya juga ini si Dajjal mata satu. Sebentar, saya minta kejujuran Cepe. Dengarkan saya Cepe. Tadi melihat diskusi antara Bunda Rahma atau Islam dengan Kristen Sparta itu diwakili Sparta. Siapa yang salah di sini Cepe? Yang jujur Cepe. Mana wakil Kristen? Lu Sparta bukan wakil Kristen ya Cepe. Itu pribadi masing-masing. Kalian rupanya mau wakili Islam. Cepe. Ketika Sparta Kalian sanggup menyatakan kalian mewakili Islam. Itu kan di Jeddah Cepe Sparta ketika menjawab tadi itu kan di Jeddah, sehingga kami tidak bisa mendengar.